Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat umur. Alhamdulillah kita masih di bulan Al-Muharram, bulan-bulan istimewa yang kita harapkan betul-betul bisa beramal soleh yang banyak di bulan ini. Kita berdoa betul pada Allah, mudah-mudahan kita dibimbing dan diberi taufik sampai akhir bulan Al-Muharram dalam kondisi insya Allah rajin ibadah, mudah-mudahan. Salawat dan salam sekali lagi kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh keberkahan yang besar jika kita bisa mengikuti risalahnya, mempelajari risalahnya dengan seluruh keterbatasan kita. Kita tentu untuk menjadi ideal di dalam ilmu sangat jauh tentu saja, tetapi kita berusaha mendekat ke sana. Jangan lagi ilmu-ilmu yang dalam, ilmu bacaan Al-Fatihah kita saja kadang-kadang masih dikoreksi oleh guru-guru kita. Saya juga terus belajar tentang bacaan, khususnya rukun qaulah di dalam sholat kita. Karena kadang-kadang kita mau belajar yang lebih dalam lagi, jauh waktunya kadang-kadang tidak cukup. Maka setidaknya rukun qauliyah kita betulkan. Misalnya di dalam at-tahiyat nanti itu ada 21 tasdid itu. Ada 21 tasdid di dalam at-tahiyatul mubarak dan seterusnya. Itu karena itu rukun qauliyah, maka sebagaimana Al-Fatihah harus kita betulin. Dan tidak setiap yang menerima pelajaran tentang seperti ini langsung bisa menerima, karena kadang-kadang terasa menjadi sulit. Tentang lahan jali misalnya. Itu bisa terasa sulit karena bagi sebagian banyak orang itu terasa sangat baru. Banyak sekali yang pengucapan huruf ha menjadi ha dan menjadi kho itu nggak kerasa. Bahkan saya menerangkan pun kadang-kadang ini bedanya apa? Ini bedanya apa? Baca begini misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Salahnya apa itu? Itu salahnya apa? Kan nggak ada salahnya. Gitu. Nah ini kan seperti itulah keadaan masyarakat kita. Gitu. Padahal saya baca pakai apa tadi? Pakai ha kan? Bismillahirrahmanirrahim. Kan pakai ha tuh itu. Kita sama-sama sudah belajar, itu artinya sudah berubah. Tapi bagi sebagian orang, itu artinya apa? Salahnya apa? Wah, isi istiqomah sholat alhamdulillah. Gitu. Ini salah terus kepiye gitulah. Hal-hal seperti itulah enggak terbayang sebelumnya kan. Jadi maka panjenengan yang mau belajar seperti ini itu benar-benar dirahmati Allah. Alhamdulillah. Semoga Allah jaga istiqomah kita semua. Mudah-mudahan Allah sayangi kita semua. Dan memang butuh proses. Nah, kita kembali ke kitab Sama'il sebagaimana kita pelajari bersama kitab Sama'il dan kitab tafsir insyaallah. Kemarin kita sudah bahas sedikit mukadimah tentang Quran surah Al-Ahzab ayat ke-21. Surat ke-33 ayat ke-21. Laqad kana lakum rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada dalam diri Rasulullah suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat serta yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Al-Ahzab ayat ke-21. Imam Hafiz Ibnu Katsir dalam tafsirnya berkata, ayat ini merupakan dalil yang paling besar mengenai ucapan, perbuatan dan keadaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan as-sama'il berarti karakter, sifat, akhlak dan adab seseorang. Ada yang mengatakan fulan itu berakhlak baik. Ada pula yang mengatakan fulan itu berakhlak mulia. Oleh karena itu, Tirmizi dan beberapa ulama lainnya menyebut sifat, akhlak, adab dan semacamnya dengan as-sama'il. Ini menjadi judul dari kitab ini. Kitab Sama'il. Syarah Sama'il berarti keterangan tentang kitab Sama'il.
Kemudian ini disarah oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, masih hidup beliau insyaallah hafizahullah ta'ala, semoga Allah menjaga beliau. Kita mengambil manfaat dari kitab beliau, mudah-mudahan Allah sayangi kita semua. Kemudian di dalam mukadimah disebutkan bahwa tentu saja kita ingin mengenal Rasulullah lebih dalam, ingin mengenal Rasulullah lebih dalam. Kita belajar sebagaimana di dalam Quran surah Muhammad 19 bahwa wajiblah buat kita mengenal Allah, kemudian yang memberikan risalah, kemudian yang membawa risalah Nabi Muhammad SAW, kemudian risalahnya itu sendiri. Kita belajar sholat, kita belajar zakat, kita belajar bertetangga, kita belajar dan semuanya syariat Islam. Maka para ulama menyebut wajiblah kita mempelajari siapa yang membawa, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sehingga jikalau ada yang mendowngrade beliau SAW, kita jadi paham. Sebagaimana kemarin saya sampaikan, ada orang bermimpi, saya bermimpi ketemu Nabi, gitu. Terangkan kepadaku dan sifati dia, gitu. Sehingga ketika sifatnya benar, maka oh ya, bertemu Rasulullah di dalam mimpi. Kalau saya bertemu dengan Rasulullah dalam mimpi, kemudian disuruh menerangkan itu rambutnya putih semua, bersinar gitu. Ya bagaimana mungkin Rasulullah itu sampai meninggal ubahnya cuma 7 helai. Lah aku sing teko nang mimpimu ku sapa? Kan gitu. Setan tidak bisa menyerupai Nabi Muhammad SAW. Iya, sahih. Setan tidak mungkin bisa menyerupai Nabi SAW. Sahih. Tapi setan mengaku sebagai Nabi bisa. Kepada siapa? Kepada orang yang tidak pernah mengenali Nabi Muhammad SAW. Nah, kitab inilah kitab yang menerangkan dari hidung beliau, gigi beliau, rambut beliau. Makanya disebutkan rambut beliau itu tetap hitam sampai meninggal, cuma 7 helai ubannya. Jadi kalau dengan bertemu di dalam mimpi kok putih kabeh, jelas bukan Rasulullah itu. Mereka menggambarkan kadang-kadang begitu. Nah, ini sekali lagi menjadi keliru ketika belum belajar. Tapi kalau kita sudah belajar, insya Allah akan mengerti sifat jalannya beliau. Itu diterangkan di kitab ini. Bagaimana beliau berjalan, bagaimana beliau berkendara, detil, secara detil. Maka mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah dan mudah-mudahan bisa baca satu persatu nanti untuk hadisnya. Ini ada 400 hadis lebih tentang beliau ini di sini. Jadi sangat detil. Ini mukadimahnya aja panjang banget ini. Nanti kita bacakan satu-satu insya Allah. Ini di bab 1, saya kasih gambaran dulu. Ini bab 1 itu postur tubuh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bab 1 ini tentang ini. Bab 1 tentang postur tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau jenengan diberi rezeki oleh Allah bermimpi, kalau jenengan sudah belajar seperti ini kan, oh iya, Masya Allah. Makanya di antara upaya kita bisa bertemu di dalam mimpi itu ya salah satunya itu kita mengenali karakter. Tentu saja sebuah rezeki besar, tidak semua orang tentu juga bisa bertemu Nabi, dan tidak perlu diceritakan. Mimpi bertemu Nabi itu juga tidak perlu diceritakan. Jadi dengan cerita saya nggak perlu sama sekali. Itu kenikmatan seorang hamba, nggak perlu diceritakan ke banyak orang juga. Kalau saya semalam mimpi ketemu Nabi itu subhanallah, khawatirnya jadi keliru paham. Ini contoh seperti ini. Pada bab pertama ini Imam Abu Isa Muhammad At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala mengawali pembahasan dengan mencantumkan beberapa hadis yang menjelaskan tentang postur tubuh Nabi Muhammad SAW, baik dari segi tinggi, warna kulit, rambut maupun beberapa hal lainnya. Adapun penjelasan tentang akhlak mulia beliau insya Allah akan disebutkan pada pembahasan selanjutnya, di bab selanjutnya, tentang akhlak beliau bagaimana beliau terhadap istrinya, bagaimana beliau kepada anaknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana beliau kepada tetangganya, bagaimana beliau menjadi pemimpin, bagaimana beliau menjadi seorang ayah, itu ada di bab selanjutnya. Maka memahami postur tubuh beliau itu menjadi penting sekali. Menjadi penting. Allah Subhanahu wa taala telah mengaruniakan kesempurnaan fisik kepada Rasulullah SAW. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana dengan Nabi Yusuf yang gantengnya separuh dari kegantengan manusia? Nanti diterangkan juga di situ. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga melimpahkan karunia berupa sifat dan akhlak terpuji kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian
Postur tubuh Nabi Muhammad SAW penuh dengan kesempurnaan, kebaikan dan keindahan yang menunjukkan penciptaan Allah yang sempurna. Nah, penulis berkata, ini perkataan Imam At-Tirmidzi, Abu Roja, saya bacakan teksnya dulu nih. Abu Roja Qutaibah bin Sa'id mengabarkan kepada kami dari Malik bin Anas, dari Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, ia mendengar Anas bin Malik berkata, Rasulullah bukanlah orang yang berperawakan terlalu tinggi, enggak terlalu tinggi Rasulullah SAW, dan tidak pula terlalu pendek, tengah-tengah. Jadi zaman Rasulullah itu ada orang yang tinggi banget, ada yang pendek. Rasulullah itu di tengah-tengah. Jadi jangan sedih kalau orang dhuwur banget, jangan sedih. Rasulullah juga tengah-tengah. Di kalangan orang Arab, di kalangan orang Arab. Kalau dibandingkan kita ya jelas lebih tinggi. Ini maksudnya apa? Kalau jenengan di tengah-tengah masyarakat, makanya hidup di tempat yang sekufu, menikah itu sebaiknya yang sekufu. Kufu tahu ya? Yang seimbang. Kufuan ahad. Kan tidak ada yang seimbang, semisal Allah. Makanya menikah itu harus usahakan yang sekufu. Sekufu itu dalam banyak hal. Kufu budaya, kufu pendidikan. Kebayang nggak seorang profesor menikah dengan seorang gadis anak SD, lulusan SD? Itu nggak sekufu secara pendidikan. Nanti kalau ngomong nggak nyambung. Paham nggih? Di antara ketenteraman berumah tangga adalah sekufu. Maka di sini juga disebutkan, kalau jenengan hidup tengah-tengah masyarakat, kalau bisa sekufu yang semisal. Jenengan wong rajin banget, rajin, soleh banget gitu misalnya. Hidup di tengah-tengah orang yang mohon maaf semuanya pemabuk misalnya, semuanya pemabuk. Kan jenengan jadi orang aneh di situ. Mungkin jenengan akan tersiksa karena jenengan beda dewe itu maksudnya itu. Paham nggih? Paham nggih? Maka mencari yang sekufu itu penting. Sekufu itu penting dalam banyak hal. Jenengan lulusan SDDW, hidup di tengah-tengah perumahan semuanya isinya profesor, gimana? Kan jenengan nggak nyaman. Nah ini dikatakan Rasulullah itu tidak terlalu tinggi, tidak pula terlalu pendek. Kulitnya tidak terlalu putih, namun tidak terlalu gelap kecoklatan. Tengah-tengah. Orang Indonesia ya sawo matang. Tapi beliau tentu saja agak lebih putih ya. Maksudnya di kalangan orang Arab ini, karena beliau di sana. Kemudian rambutnya ikal. Rambut Rasulullah itu ikal. Tidak terlalu keriting. Ikal tapi tidak terlalu keriting. Istilahnya di sini apa? Galing bukan. Jadi orang krikel-krikel banget. Ngombak itu ngombak. Itu maksudnya ngombak. Namun tidak pula lurus kaku. Ikal tapi juga tidak lurus kaku. Jadi begitu. Kemudian beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul pada usia 40 tahun. Kita sudah pelajari di usul salasah tentang kapan beliau diutus. Beliau menetap untuk berdakwah di Mekah selama 10 tahun dan di Madinah selama 10 tahun pula. Totalnya kan 22 sekian tahun. 13 tahun di Mekah sebenarnya pasnya. Beliau kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala pada usia 60 tahunan. 61 tahun kalau dihitung Masehi, 63 tahun kalau dihitung Hijriah. Bahasa Arab kadang-kadang begitu. Kata-kata 60 tahun itu bukan berarti 60 nggih. Seperti hadis arba'in. Kan hadis yang 40, hadisnya berapa? 42. Nggih. Dalam bahasa Arab kadang-kadang begitu. Orang menyebut 45, 43, 40-an maksudnya dalam bahasa kita. Disebut di sini 40. Kadang-kadang kan kita, lebih itu kok 40 padahal 40 ya begitu. Orang Arab paham yang seperti itu. Pada akhir hayatnya, rambut dan jenggot beliau yang beruban tidak lebih dari 20 helai dalam kisah ini. Sebagian dari mengatakan 7 helai. Jadi ini penegasan rambut dan jenggot beliau yang beruban, rambut dan jenggot toh ini. Ya, karena ada riwayat yang rambutnya Masya Allah hanya 7 helai. Di sini disebutkan rambut dan jenggot beliau yang beruban tidak lebih dari 20 helai rambut. Dari awal ini saja kita tahu. Nek mimpi kok rambutnya putih kabeh jelas bukan Rasulullah. Setan mengaku Rasulullah bisa? Mengaku bisa toh? Bisa. Tapi meniru Rasulullah nggak bakal bisa. Nggak mungkin. Makanya kalau orang yang paham profilnya Rasulullah nggak bakal ditipu oleh setan. Nggak mungkin. Karena setan nggak bisa menyerupai Nabi Muhammad SAW. Itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari keterangan pertama ini aja jangan bisa paham tuh apa yang akan kita pelajari. Iya enggak? Ini berkaitan dengan fisik beliau. Nanti terkait dengan akhlaknya beliau, Masya Allah. Keagungan akhlaknya beliau itu menakjubkan. Dan di sini banyak nanti hadis yang berulang.
Jadi menerangkan tentang gigi itu nggak satu hadis, beberapa hadis, sehingga jangan bosan kok kayaknya bahas yang sama ya gitu. Karena memang begitulah cara kita belajar. Kita sama-sama tahu afatul ilmi anisan. Musibah ilmu itu apa kemarin? Lupa. Jangan belajar minggu kemarin, sekarang dipelajari kadang-kadang lali gitu. Makanya itulah mengapa kita berulang. Sholat tuh berulang. Banyak kan kita disuruh 5 kali loh sehari. Ya kan? Kalau orang mengatakan sholat meneh kok berulang-ulang gitu. Ya kan? Padahal memang begitulah manusia itu begitu. Harus repetisi untuk mendapatkan kebaikan insya Allah. Ini mengenai ucapan Anas bin Malik, ya, Rasulullah bukanlah orang yang berperawakan terlalu tinggi dan terlalu pendek. Dapat diketahui bahwa Rasulullah SAW memiliki postur tubuh yang proporsional, maksudnya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Namun jika kita melihat tambahan redaksi riwayatnya, ini ada tambahan redaksi riwayat, ya. Di sini ada catatan kaki nomor 14, ya, yang menggunakan kata-kata terlalu tinggi, maka dapat dipahami bahwa postur tubuh Rasulullah SAW cukup tinggi, karena bahasanya tidak terlalu tinggi, berarti aslinya yo dhuwur gitu maksudnya, ya. Tapi tidak sampai melebihi ukuran tinggi proporsional orang dewasa saat itu. Kalau zaman Nabi Adam kan beda lagi, ya. Ini kita akan dibangkitkan dengan postur Nabi Adam alaihissalam. Berapa meter itu? Sekitar kalau diukur ya 30-an meteran. 30-an meteran. Jadi makanya dikatakan saat itu, ya, saat zaman Nabi Muhammad SAW. Sepertinya semakin kesini makin kecil ya orang. Karena harus dibagi-bagi gizinya mungkin. Oleh karenanya Anas bin Malik memberikan keterangan tidak terlalu pada kata sifat tinggi. Sebaliknya beliau tidak memberikan penjelasan pada kata pendek. Makanya gini loh. Orang mengatakan tidak terlalu tinggi berarti kan tinggi. Kalau tidak terlalu pendek, asumsinya kan yuk pendek, itu paham nggak? Iya, paham nggih? Terlalu tidak terlalu tinggi berarti dia aslinya yuk dhuwur. Ini ora banget dhuwur. Kalau saya mengatakan tidak terlalu pendek, jadi kan aslinya pendek, ini orang pendek banget itu maksudnya. Paham ya? Makanya orang-orang seperti Anas bin Malik ini yang sohiru sahabat kecil tapi masya Allah. Jadi ngantuk ketika kita membahas An-Nasr kemarin ya, diundang seluruh sahabat besar. Anas bin Malik diajak, ditanyakan kepada Umar bin Khattab, kenapa itu anak kecil diajak? Nanti kita akan tahu. Ditanyakan tafsir tentang An-Nasr, yang tahu ternyata Anas bin Malik. Jadi memang sahabat itu masya Allah, masya Allah. Kemudian dan seterusnya nanti kita bahas satu-satu. Ini pagi ini untuk As-Samail kita seperti itu dulu, diingat-ingat. Jadi apa yang akan kita pelajari insya Allah satu hal yang besar di sisi Allah. Kita hidup di dunianya sebentar. Kita tahu bahwa petunjuk kita Al-Quran dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ya kan? Risalahnya kita sama-sama sudah jalankan sebagian. Bagaimana mungkin kita hidup 60 tahun sampai meninggal kita nggak mengenali beliau? Kan lucu. Gini bang, sementara kita mengenali tokoh-tokoh banyak. Kita lihat di TV banyak banget tokoh-tokoh. Kenal kabeh itu. Kita habiskan banyak waktu untuk mengenal tokoh-tokoh kita. Tentu saja tidak keliru, itu baik-baik saja. Tetapi jika itu saja dilakukan, masa iya kita tidak mengenali Nabi Muhammad SAW.